Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aiman Hinasaluddin. Saya Utia Nabila. Saya Yuri dari Distira. Kami dari Asisten Farmakologi 2017. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video pembelajaran praktikum farmakologi. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Halo Sobat Pendidik Farmakologi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai praktikum onset dan durasi. Namun sebelum kita mulai belajar pada kesempatan kali ini, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai dokter nantinya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dengan suara masing-masing. Oke. Jadi sebelum kita memasuki materi mengenai praktikum onset dan durasi, kita perlu mengetahui dulu nih mengenai bidang ilmu farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Apa itu farmakokinetik dan farmakodinamik? Farmakokinetik merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana obat dari awal diadministrasikan ke dalam tubuh hingga dikeluarkan. Sedangkan farmakodinamik merupakan bagaimana peran obat, pengaruh obat terhadap biokimiawi, fisiologi, dan juga mekanisme kerjanya dalam tubuh manusia. Pada kesempatan kali ini, yaitu praktikum onset dan durasi, ini termasuk dalam bidang ilmu farmakokinetik, di mana onset merupakan waktu dari awal obat diadministrasikan hingga obat mulai bekerja. Sedangkan durasi merupakan lama kerja suatu obat. Pada praktikum kali ini, kita akan mengamati obat anestesi lokal terhadap onset dan durasi. Apa itu obat anestesi lokal? Obat anestesi lokal merupakan obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran suatu manusia. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan dua jenis obat, yaitu lidocaine dan juga procaine. Lidocaine merupakan obat anestesi lokal golongan aminoamida, sedangkan procaine merupakan golongan anestesi lokal amida ester. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh obat anestesi lokal terhadap onset dan durasi, dan juga untuk membandingkan antara dua jenis obat anestesi lokal ditinjau dari onset dan durasinya. Oke, jadi pada praktikum onset dan durasi pada kali ini kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama kita akan bahas adalah alat yang digunakan. Jadi yang pertama kita butuh gunting cukur untuk menandakan area yang akan kita lakukan injeksi pada marmut. Kemudian kita juga membutuhkan spet tuberkulin ukuran 1 ml untuk menginjeksikan bahan yang kita akan lakukan, yang akan kita gunakan. Kemudian kita juga memerlukan jarum tusuk di sini untuk mengecek efek anestesi yang diberikan pada obat. Kemudian kita memerlukan handscoon yang digunakan pada selama praktikum, dan spidol untuk menandakan area injeksi yang kita lakukan di marmut. Selain itu, kita juga memerlukan beberapa bahan. Yang pertama adalah larutan salin NaCl 0,9% yang digunakan sebagai pelarut. Kemudian kita juga menggunakan obat anestesi. Di sini kita gunakan procaine ukuran 1 ampul dan juga lidocaine ukuran 1 ampul yang nanti akan ditentukan dosisnya di bagian cara kerja. Oke, yang terakhir pastinya pada praktikum ini kita menggunakan probandus berupa marmut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum onset dan durasi. Yang pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Setelah itu, kita siapkan terlebih dahulu hewan uji percobaannya. Seperti yang telah dijelaskan, hewan uji percobaan pada praktikum onset dan durasi adalah marmut. Nah, yang pertama, kita siapkan marmutnya terlebih dahulu, yaitu kita cukur marmutnya di bagian punggung, dan di bagian bokong kanan dan kiri. Nah, proses pencukuran ini dilakukan 24 jam sebelum praktikum. Baik, selanjutnya kita siapkan obat yang akan digunakan pada praktikum onset dan durasi. Seperti yang telah dijelaskan bahwa obat yang digunakan adalah lidocaine dan juga erskine. Nah, obat lidocaine dan erskine ini kita encerkan terlebih dahulu menggunakan salin. Nah, proses pengencerannya adalah kita masukkan 0,1 ml obat, lalu setelah itu kita masukkan 0,9 ml salin. Nah, setelah itu kita suntikan obat ini pada marmut sebanyak 0,2 ml. Begitupun dengan yang erskine. Nah, sebelum itu kita lihat dulu kontrol dari marmut sebelum marmut disuntikan obat. Nah, kontrol yang
akan kita lihat adalah kontrol nyeri dari marmot ini. Kita lihat di sini, ketika belum dikasih obat, kita tusukkan di bagian punggungnya ya, punggung yang tadi sudah dicukur. Nah, sini kita lihat, kita tusukkan. Nah, marmot akan merespon seperti ini ketika dia merasa nyeri. Oke. Ya, ini untuk melihat bagaimana respon nyeri pada marmot tersebut. Nah, setelah itu kita suntikan obatnya. Yang pertama, untuk di bagian bokong sebelah kanan, kita suntikan obat yang lidocaine. Nah, kita suntikan dengan posisi intrakutan, yaitu 15 derajat. Oke. Jangan lupa untuk mengecek speednya terlebih dahulu ya. Kita pastikan bahwa tidak ada gelembung di speed tersebut dan juga tidak ada udara. Baik, selanjutnya kita akan menyuntikkan di bagian bokong atau kauda sebelah kanan dari marmot ini ya. Yang pertama, yang sebelah kanan, kita suntikan dengan menggunakan lidocaine. Posisi menyuntiknya adalah intrakutan, yaitu 15 derajat. Obat yang disuntikan sebanyak 0,2. Ketika kita berhasil menyuntikkan obatnya, maka akan terbentuk undulasi seperti ini. Ya, jadi bisa dilihat ya, di sini sudah masuk obatnya ke dalam bagian intrakutan dari marmot. Selanjutnya, untuk sebelah kiri kita suntikan Esecaine. Sama, sebanyak 0,2 dengan posisi intrakutan, yaitu 15 derajat. Setelah disuntikan obatnya, sini bisa dilihat ya, ada undulasi. Nah, setelah itu kita tandai bagian yang telah disuntik tadi. Nah, ini kita tandai sebagai tanda ketika kita ingin menguji efek dari obat tersebut. Nah, setelah itu kita tunggu selama 2 menit. Setelah kita tunggu selama 2 menit, kita tusukkan jarum di sekitar bagian yang telah disuntikan oleh obat. Kita lihat apakah obatnya sudah bekerja atau belum. Ketika kita tusukkan
marmutnya merasa nyeri, maka efek dari obat adalah negatif. Ketika kita suntikan, kita tusukkan, marmut sudah tidak merasa nyeri, maka efek obat adalah positif. Setiap 2 menit, kita tusukkan jarum ini. Lalu bisa diisi pada tabel. Kita lakukan sampai efek dari obatnya hilang. Oke, jadi pada praktikum ini untuk menentukan interpretasi hasilnya, kita terlebih dahulu memerlukan pembuatan tabel pengamatan. Tabel pengamatan ini nantinya akan dibuat oleh setiap kelompok yang dilengkapi secara kolektif oleh masing-masing kelompok setiap sesinya. Di tabel pengamatan sendiri ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan kita tulis. Yang pertama adalah onset dan durasi yang kita amati tiap marmut yang kita berikan perlakuan. Hal tersebut kita amati setiap 2 menit hingga efek obat anestesinya hilang. Oke, untuk gambar tabel pengamatannya dapat dilihat sebagai berikut. Demikian video pembelajaran dari kami. Untuk kalian yang ingin mendalami mengenai teori yang dilakukan pada praktikum ini, bisa membaca buku farmakologi dan terapi UI ataupun buku panduan praktikum yang kalian miliki. Sekian dari kami, semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.